Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiono dari Malang. Ingin bertanya masalah khusyukan sholat. Kami di sini sebagai PKI mungkin untuk mencari waktu-waktu sholat itu amat sulit ya. Jadi mencuri waktu kayak gitu. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kami sholat waktu mesin berbunyi kayak gitu dan mencuri waktu kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, siapa namanya tadi? Mardiono. Gini Mas Mardiono apa Margiono? Mardiono. Oh, Margi itu jalan ya. Ono itu ada ya. Wah, selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya, bikin jalan gitu. Jadi khusyuk itu kalau tasrifan sorosnya itu khosa'a yakhsha'u khusyu'an apa? Khosa'a yakhsha'u khusyu'an. Khusyuk itu maknanya takut. Takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini, sudah nyari uang kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu udah usah bayangkan khusyuk kayak ulama-ulama top mursyid sholat nuwangi sampai lupa waktu ya di PHK komitmennya. Ada saja. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu sudah cukup loh, tidak ulama, tidak mufti, tidak orang Islam. Ya saya ulang lagi, khusyuk itu maknanya takut. Apa? Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama, itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau Anda sholat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan, kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu salah sholat bareng. Nanti sholat menjadi problem. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholat ini jadi problem, jadi momok. Oh gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pas itu tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sah, sholat tidak jadi momok pekerjaan. Sehingga Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta, sholat makmum Mu'ad bin Jabal, imamnya itu baca Baqarah, yaqra surat al-Baqarah, yutawilu jiddan, itu membaca surat Baqarah lama sangat. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah sholat dia mufaroqah, semain kulhu selesai, pokoknya imamnya ditinggal. Yaqra surat al-Ikhlas, ya sudah ya takhalas. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, diimamin nggak sampai selesai lari. Singkat cerita, 2 orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'ad mengadukan ini makmum balelo. Karena apa? Meninggalkan Mu'ad, meninggalkan imam. Si Bedui ini yang penggembala apa?
kambing atau unta atau pekerja lah, pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah ini muat imam nggak bener ini, kita sibuk ya dia main surat Baqarah gitu kan. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan muat. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balilo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Afattanun anta ya muat, inna minkum munafirin, kamu jangan ulang seperti itu, nanti orang akan jera sholat karena sholat jadi problem. Jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti aja setelah tua di Malang jadi imam musola khusyuk gak apa-apa, gak ada yang bedakan. Sekarang pas saja, apa? Pas. Ya saja. Jadi Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna khusyuk adalah takut. Yakni takut tidak melakukan perintah Allah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.